Bayangkan seorang pria yang membangun seluruh kariernya di atas fondasi penderitaan menjadi jomblo abadi, tiba-tiba harus menyerahkan tahtanya demi seorang wanita. Raditya Dika, sang presiden jomblo, yang logikanya selalu di atas segalanya, pertama kali dipertemukan dengan Anissa Azizah di lokasi syuting Malam Minggu Miko. Anissa saat itu hadir sebagai aktris yang memerankan karakter Marini, namun siapa sangka ia justru akan memerankan peran paling vital di kehidupan nyata Radit. Pertemuan itu tidak dimulai dengan kembang api yang meledak-ledak, melainkan dengan sebuah percikan rasa penasaran yang membuat Radit tersadar bahwa naskah hidupnya tidak lagi bisa ia tulis sendirian. Disinilah drama dimulai, saat seorang komedian yang terbiasa menertawakan cinta harus mulai belajar cara menjalaninya dengan serius tanpa naskah. Radit bukanlah tipe pria yang jago merayu dengan kata-kata manis layaknya pujangga. Pendekatannya justru lebih mirip eksperimen sosial yang penuh kecanggungan namun sangat jujur. Di balik sosoknya yang cerdas dan analitis, Radit mendekati Anissa dengan cara yang sangat manusiawi, seringkali melibatkan kucing-kucing kesayangannya atau sekedar diskusi ringan tentang hal-hal absurd. Anissa, dengan pembawaannya yang tenang dan anggun, ternyata mampu mengimbangi gaya bicara Radit yang cepat dan seringkali sulit ditebak polanya. Mereka membuktikan bahwa ketertarikan yang paling kuat bukanlah berasal dari kemiripan sifat yang identik, melainkan dari cara satu sama lain saling melengkapi celah-celah kosong di dalam hati yang selama ini tersembunyi. Cinta mereka tumbuh di antara tawa dan kecanggungan, menciptakan sebuah harmoni yang unik namun terasa sangat nyata. Menjalani hubungan di bawah sorotan lampu kamera dan pengawasan netizen Indonesia bukanlah perkara mudah, namun mereka berdua memilih jalan yang cukup tertutup. Selama bertahun-tahun, mereka menjaga privasi hubungan mereka seolah itu adalah harta karun yang paling berharga, menghindari drama yang sering menghinggapi pasangan selebriti lainnya. Hal ini mereka lakukan bukan karena malu, melainkan karena ingin memastikan bahwa fondasi cinta yang mereka bangun benar-benar kuat sebelum akhirnya dipublikasikan secara luas. Di ruang-ruang privat itulah, Radit dan Anissa belajar untuk saling mengenal borok dan keunikan masing-masing tanpa perlu memikirkan berapa banyak likes yang akan mereka dapatkan. Mereka sadar bahwa hubungan yang dipamerkan secara berlebihan seringkali kehilangan esensi kejujurannya di hadapan publik yang haus akan konten. Tantangan terbesar Radit bukanlah meyakinkan netizen, melainkan meyakinkan dirinya sendiri untuk pensiun dari identitas jomblo yang sudah melekat sangat kuat di mata dunia. Selama 5 tahun masa pacaran, mereka melewati berbagai fase kedewasaan, di mana Radit harus belajar berkompromi dan menaruh ego di belakang demi kebahagiaan bersama. Anissa menunjukkan kesabaran yang luar biasa, menghadapi Radit yang kadang terlalu fokus pada pekerjaan dan dunianya sendiri, hingga akhirnya Radit yakin bahwa wanita inilah pelabuhan terakhirnya. Perjuangan cinta mereka adalah tentang konsistensi, tentang bagaimana tetap memilih orang yang sama setiap hari, meskipun dunia terus berubah dan menawarkan banyak distraksi. Komitmen ini tidak datang secara instan, melainkan hasil dari ribuan jam percakapan dan pemahaman yang mendalam satu sama lain. Puncaknya terjadi pada 5 Mei 2018, sebuah hari yang menandai berakhirnya sebuah era bagi jutaan penggemar karya-karya Raditya Dika di seluruh Indonesia. Di depan penghulu dan keluarga besar, Radit yang biasanya selalu punya bahan bercandaan, tampak begitu tegang dan serius saat mengucapkan ijab kabul demi meminang Anissa secara resmi. Ketika kata sah berkumandang, suasana berubah menjadi haru biru karena sang raja jomblo akhirnya telah resmi menyerahkan mahkotanya demi menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Pernikahan itu menjadi bukti bahwa logika paling dingin sekalipun akan luluh di hadapan ketulusan, dan setiap perjalanan mencari cinta akan selalu berakhir indah jika kita bersedia sabar menunggu. Anissa bukan hanya menjadi istri, tapi menjadi rekan hidup yang mengubah orientasi hidup Radit dari aku menjadi kita. Dari kisah Radit dan Anissa, kita memetik pelajaran berharga bahwa cinta sejati tidak menuntut kita menjadi orang lain, melainkan mendorong kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita tidak perlu menjadi sosok yang perfect atau selalu terlihat romantis di depan umum untuk mendapatkan pasangan hidup yang luar biasa.
Cukup temukan seseorang yang bisa menertawakan hal yang sama dan merasa nyaman dalam keheningan bersamamu. Kesetiaan dan privasi adalah bentuk romansa yang paling tinggi di zaman yang serba pamer ini. Karena cinta yang dewasa dibangun di atas kepercayaan, bukan sekedar validasi dari orang luar. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa hebat skenario yang kita tulis untuk ditonton orang lain, tapi seberapa tulus kita menjalani peran tersebut bersama orang yang paling memahami kekurangan kita.